Ini ucapan Nabi bahawa kita ni pasti ada syaitan yang mengiringi. Sekalipun kau ada syaitan, qala sallallahu alaihi wasallam, wala ana, sekalipun aku, kata Nabi, ada syaitan yang mengiringi aku. Kata Nabi, sesungguhnya Allah menolong aku. Akhirnya setan itu pasrah, KO dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah tolong Nabi? Itu rahsia tanya. Apa sebab Allah tolong Nabi dari syaitan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah lupa dengan Allah. Kalau Nabi lupa sama Allah, masuk dia. Jadi tolong maaf ya, saya sampaikan ini. Siapa yang terbetik pada pikirannya, terlintas pada hatinya bahawa Nabi sempat lupa kepada Allah, kufur. Terbetik yang begitu di hati, kufur. Kenapa pula? Nabi tidur ya zikir, bagi sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu syukur, insyaallah kita sekarang masuk ke halaman 119 pasal 6. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan Al-Fatihah untuk jemaah kita yang sakit, mudah-mudahan Allah beri kesabaran, diangkat penyakitnya, diampunkan dosanya dengan berkah umul kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nas'alullaha al-'azim ya syafi'il amrad ya syafi'il amrad ya syafi'il. Nas'alullaha al-'azim rabbana sya'azim ay yashfahum ya syafi'il amrad ya syafi'il amrad. Nas'alullaha al-'azim ay yashfahum. Nas'alullaha al-'azim rabbana sya'azim ay yashfahum wa fi kulli wa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya syafi'il yashfi marda shfi marda ikhwanana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار آمين. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Miftahus Sudur. Ya, faslus sadis, masuk pasal yang ke-6 ya. Masuk pasal yang ke-6 diberi judul Fi bayani idna'i syaitan bi dzikrillah. Tentang menjelaskan menderitanya syaitan karena zikir. Diberi judul begitu. Ya, di sini qala Syekh Abdul Qadir Jilani fi Kitabil Fathhi Rabbani. Telah berkata guru agung kita dalam tarekat Qadiriyah yaitu Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab namanya Fathur Rabbani. Terjemahan sudah banyak ya kitab ini. Nah,
nasihat-nasihat. Banyak nasihat itu. Salah satu nasihat ini, ya, jadikanlah ya syaitan menderita kena zikrullah, ya, zikir kepada Allah. Ini kitab termasuk kitab yang masyhur ya, kalangan beliau, dicetak berulang-ulang. Ya, kalau saya dapat itu sudah berapa kali cetakan. Banyak penerbit yang menerbitkan terjemahan kitab Fathur Rabbani ini. Karena banyak petuah nasihat bagi orang-orang yang ingin membersihkan diri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau dalam kitab tersebut? Ya qaum, ya, wahai suatu kaum. Ya, atau sebut ya qaumi, wahai kaumku. Ya. Adnu syayatinikum bil ikhlas fi qawli la ilaha illallah la bimujarradil lafzi. Wahai kaum, kata beliau, jadikanlah, dia bilang, buatlah syaitan kesakitan atau jadikanlah syaitan kesakitan fi qawli la ilaha illallah, dalam mengucapkan la ilaha illallah. Cuma dia bilang bil ikhlas. Itu penting syarat. Mengucapkannya harus ikhlas. Macam mana ikhlas tu? Tak ada tujuan. Semata-mata mencari redha Allah. Itu dia. Sesuai dengan tawajuh. Ilahi anta maksudi. Jadi maaf. Jadi zikir yang ikhlas itu zikir yang hanya ditujukan kepada Allah saja. Tapi kalau zikir yang ada tujuan, ini kurang ampuh. Pahala dapat. Ini semua maaf. Ya, mengenai pahala jangan ragu dapat. Tapi siapa yang berzikir karena pahala, kurang ampuh dia. Kurang ampuh untuk menjauhkan syaitan. Jadi syaitan bisa tersingkirkan, kata beliau, fi qawli la ilaha illallah bil ikhlas, dengan ucapan la ilaha illallah, syaratnya ikhlas lillahi ta'ala, sesuai dengan tawajuh. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Dan memang zikir ini kalau betul-betul ditujukan kepada Allah, bisa ikhlas ibadah kepada Allah. Dan memang kalimat ini salah satu kalimatnya disebut kalimatul ikhlas. Bingung jemaahnya? Banyak namanya nih. Ada yang menyebutkan kalimatul taqwa, kalimat yang bisa membawa ketakwaan. Kalimatul ikhlas, kalimat yang bisa membawa kepada keikhlasan. Urwatul wuthqa, kalimat ikatan yang kokoh. Kalimatul thamanul jannah, kalimat nilainya adalah surganya Allah. Banyak namanya ini. Ya, namanya banyak sekali. Dulu pernah saya singgung. Ada surah namanya suratul ikhlas. Surah apa itu? Coba lihat apa isinya itu. Tauhid. Jadi orang tidak akan bisa ikhlas kalau masih syirik. Untuk dapat ikhlas harus bertauhid kepada Allah. Makanya qul huwallahu ahad itu suratul ikhlas, karena isinya tauhid. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu ahad, satu, tak boleh menyekutukan dia. Allahus samad, seluruh makhluk bergantung dengan Allah. Lam yalid wa lam yulad, dia tak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang bisa menyerupainya. Ini kenapa disebut surat ikhlas? Dalamnya tauhid. Nah, kalimat juga begitu. Ada kalimatul ikhlas, dalamnya tauhid. Subhanallah, bukan tauhid. Itu tentang kedahsyatan Allah menciptakan sesuatu tanpa contoh. Alhamdulillah, berkaitan dengan nikmat. Allahu Akbar, berkaitan dengan kebesaran Allah. Hanya satu kalimat yang berkaitan dengan tauhid, la ilaha illallah, maka disebut kalimatul ikhlas.
Jadi lambat laun jamaah mengulang-ulang kalimat ini insya-Allah. Ya, insya-Allah tidak jamin ini dengan izin Allah, kalau betul niatnya jadi orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir yang begini inilah yang bisa menyakiti syaitan. Nah, jadi mohon maaf, kalau kita berlawan dengan setan kalah, tidak mampu kita. Setan masuk dalam tubuh lewat aliran darah, masuk dalam hati. Bagaimana melawannya? Sulit. Dia melihat kita, kita tak melihatnya, kalah kita. Tak ada jalan lain kecuali jalinkan hubungan dengan Allah. Cari kalimat yang ampuh, kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Dengan sendirinya setan keluar dari dirimu. Ya, disadari atau tidak? Ya, cepat atau lambat, pelan-pelan setan akan menyingkir dari dirimu. Jadi dikatakan la bimujarradil lafzi, bukan semata-mata lafaz saja, bukan. Jadi bukan hanya lafaz saja. Macam orang pergi tahlilan, la ilaha illallah. Itu ada tujuan. Kenapa? Ngirim pahala bacaan. InsyaAllah pahala dapat sampai kepada si mayit. Yang kedua, makan dapat. Yang ketiga, silaturahim. Dapat 3 macam ni. Orang tahlilan. Ya, masih ada tujuan. Tapi kalau zikir ini tarekat, tak ada. Siapa tujuan kau? Ilahi, anta maksudi. Kau itu maksudi Allah. Zikir yang begini insya-Allah bisa. Kita tidak melawan setan, zikir saja setan lari dengan sendirinya. Inna syaitana lakum aduwwun mubin fattakhidhu aduwwa, kata Allah. Sesungguhnya syaitan itu musuh kau yang nyata, jadikanlah dia betul-betul lawanmu. Bagaimana melawannya? Zikir. Ya, tak ada lawan lain, zikir. Isi hati dengan zikir, lari syaitan. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diperkuat lagi dengan hadis Rasulullah SAW. Kata Nabi, adnu syayatinikum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dilengkapkan lagi ini. Karena bagaimanapun zikir ini ditutup dengan Muhammadur Rasulullah. Itu syahadat Rasul. Yang pertama syahadat tauhid la ilaha illallah, yang kedua syahadat Rasul. Cuma dalam tarekat syahadat Rasul sebagai penutup. Ya, sebagai penutup. Jadi siapa yang berzikir, nanti kalau ada berzikir jamaah, kalau seandainya terjadi pengalaman rohani yang sulit, bingung dan sebagainya, kira-kira takut, tutup langsung Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balik normal dia. Gitu dia. Maaf, kita nanti ada pengalaman dalam berzikir tu. Macam-macam dilihatkan Allah. Kadang sanggup, kadang tak sanggup. Nah, kalau tak sanggup, cepat-cepat tutup dengan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah balik asal lagi, netral dia. Sambil-sambil persiapkan berikutnya lagi. Mungkin ada lebih dahsyat lagi. Cuma itu zikir jangan dicari. Itu pada datang sendiri dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hal yang aneh-aneh itu bisa muncul dengan zikir la ilaha illallah. Itu banyak dialami oleh pengamal-pengamal zikir. Nah, kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, buatlah menderita syaitan kalian dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa inna syaitana yudni biha, sesungguhnya syaitan itu menderita dengannya, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syaitan menderita dengan kalimat ini, kama yudni ahadukum ba'irahu. Ba'ir ni bukan keledai ni, ba'ir ni onta. Salah terjemahannya itu. Ya, kalau keledai apa? Pernah dengar tak? Himar. Keledai itu himar. Terjemahannya keliru, bukan himar, tapi unta. Ba'ir itu unta. Ya. Sesungguhnya syaitan itu menderita dengan kalimat tersebut, kama yudni ahadukum bi ba'irahu bi kathrati rukubihi wa sailil ihmalihi alaihi.
Sesungguhnya syaitan itu menderita dengan kalimat tersebut sebagaimana kalian membebani unta dengan beban yang banyak. Unta itu, Bapak Ibu sekalian, menjerit dia. Kadang-kadang sahabat tu, maaf, diisi sebanyak-banyaknya unta. Menjerit unta itu. Yang tahu Rasulullah SAW. Jadi ada unta yang mengeluh dengan Nabi, berat beban. Kata Nabi, jangan kau bebani terlalu berat. Nah, mobil yang menjerit, Pak, diisi penuh. Bannya menjerit. Apalagi unta, itu binatang, hewan. Nah, jadi sahabat penuhkannya unta dengan muatan yang banyak. Nah, Nabi berkata, jangan kau bebani. Dia capek, dia letih, dia mengeluh, kata Nabi kepada Allah, kerana kau bebani terlalu berat. Syaitan, kata Nabi, begitulah. Waktu kita berzikir, kena beban berat dia. Lemah jadi. Kalau orang lemah bisa nak menggoda, Pak? Tak bisa. Apa mau dibuat? Udah lemah, tak bisa dia buat apa-apa. Jadi kalau kita berzikir, cuma mandang saja dia. Menggoda tak bisa. Boleh jadi dia lari. Ya, dia lari. Jadi jika berjamaah kita hantam itu, lari syaitan. InsyaAllah syaitan lari. Yang ada siapa? Malaikat saja. Tapi habis berzikir, tanggih ya. Makanya zikir tak boleh putus. Ada zikir yang kedua, zikir khafi. Zikir khafi itu untuk senantiasa membentengi terus. Ya, jangan sampai syaitan masuk. Ya. Jelas sudah ya? Jadi tak ada jalan lain. Kita nak melemahkan setan, jangan cari jalan lain. Cukup hubungkan dirimu dengan Allah dengan kalimatul ikhlas. Kalimat la ilaha illallah. Masuk lagi hadis berikutnya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits al-masyhur. Ya, berkata Nabi dalam sebuah hadis yang masyhur. Ini hadis masyhur sudah sering kita bahas, kita dengar. Kata Nabi, ma minkum min ahadin illa walahu syaitan. Tiadalah salah seorang dari kalian melainkan baginya ada syaitan. Jadi Bapak Ibu, kita ini ada syaitan yang mengiringi kita. Ya, ada syaitan. Ada syaitan yang datang sebentar, ada yang mendampingi. Kalau orang tu tak ingat Allah, lupa kepada Allah, ada yang mengiringi, namanya qarin. Qarin itulah yang mendekati kita itu terus. Nanti ada ayatnya. Siapa lupa kepada Allah, Allah jadikan baginya qarin, teman. Siapa? Syaitan. Kalau qarin dari malaikat, nyaman, diajak buat baik. Tapi kalau qarinnya syaitan, qarin itu kan teman dekat. Bisa dari malaikat, bisa juga dari syaitan. Jadi kalau qarin dari malaikat tidak apa-apa, kita diajak ibadah. Tapi kalau syaitan, kita dihalangi. Ini ucapan Nabi bahawa kita ni pasti ada syaitan yang mengiringi. Kemudian qalu, sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah, sekalipun kau ada syaitan. Qala sallallahu alaihi wasallam, wala ana, sekalipun aku, kata Nabi, ada syaitan yang mengiringi aku. Kata Nabi, illa anna Allah tabaraka wa ta'ala, namun melainkan sesungguhnya Allah qad a'ani alaihi fa aslam, sesungguhnya Allah menolong aku. Akhirnya setan itu pasrah, KO dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah tolong Nabi? Itu rahsia tanya. Apa sebab Allah tolong Nabi dari syaitan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah lupa dengan Allah. Kalau Nabi lupa sama Allah, masuk dia. Jadi tolong maaf ya, saya sampaikan ini. Siapa yang terbetik pada pikirannya, terlintas pada hatinya bahawa Nabi sempat lupa kepada Allah, kufur. Terbetik yang begitu di hati, kufur. Kenapa pula? Nabi tidur ya zikir, bagi sadar. Aisyah tanya, Nabi tidur baring ini. Apakah kau tidur sebelum witir ya Rasulullah? Atanamu ay
ainaya wa la yanamu qalbi. Memang mataku tidur pejam, tapi hatiku tidak. Itu Rasulullah. Kita mata pejam, hati pun pejam juga. Lupa betul dah hati kita. Jadi tolong ya, siapa yang punya keyakinan Nabi sempat lupa sama Allah, hati-hati, kufur. Itulah rahasianya. Syaitan KO dengan Nabi. Apa sebab? Kerana Nabi tak pernah putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi pernah bilang, waktu Nabi dilempar dan sebagainya, kembali ke rumah dengan kotoran pada pakaiannya, Fatimah kata Fatimah bilang, ya Rasulullah, wahai ayahku, sungguh semakin kuat tindakan mereka kepadamu, mengintimidasimu. Apa katanya Nabi? Tuhanku takkan meninggalkan aku. Ya, fahamlah itu dah. Kalau Nabi ngomong gitu, Tuhanku tak meninggalkan aku. Tidak kita pak ngeluh. Itulah aku semakin disakitinya. Itu kalau kita dah. Kalau Nabi nak, Tuhanku tidak meninggalkan aku. Bangganya Allah dengan hamba macam itu. Nah, coba kita sekali jadi hamba Allah. Apa masalah? Yakin Allah tak meninggalkan kita. Nah, cuma syaratnya zikrullah. Ingat kepada kalau Allah ingat kepada kita, kita ingat kepada Allah. Allah takkan lupa dengan kita. Nanti ada masalah, Allah bantu. Ini enggak. Ingatnya tak ada masalah, bawa ngadu. Sebenarnya ingatlah kepada Allah kapan saja. Nanti ada masalah, Allah bantu kita. Ya, Allah bantu kita. Apapun kehidupan kita ini, tak luput daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali itu jemaah sekalian. Jadi rahasianya kenapa syaitan KO? Karena Nabi tak putus dengan Allah. Jangankan Nabi, Umar bin Khattab kan pernah saya sampaikan. Nah, Umar bin Khattab berjalan pada satu jalan, berpapasan dengan syaitan. Kata Nabi, syaitan cari jalan lain. Tak berani ketemu Umar. Hebatnya sahabat dia. Apa sebab? Di dalam dada itu. Dalam dada Umar tu yang bahaya. Bukan pada pedangnya enggak. Bukan pada tangannya enggak. Dalam dadanya itulah. Umar pernah berkata, Arabtu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Berarti dia sudah ma'rifatullah Umar tu. Syaitan lari. Nah, kita juga begitu. Kalau kita dekat kepada Allah, ingat kepada Allah, syaitan pun sulit untuk menggoda kita. Jadi dua ya Bapak Ibu, dunia ni godaan kita cuma dua. Syaitan, hawa nafsu, dua ni. Kalau dua kita kendalikan, kita jadi hamba Allah. Ya, boleh menyandang gelar Abdullah, hamba Allah. Ya. Saya boleh ganti nama. Kalau sudah dijauhkan dari dua hal ini, nama saya boleh dipanggil Abdullah. Itulah nama roh kita sebenarnya, hamba Allah semua. Ya, nama roh kita sebenarnya hamba Allah. Kalau lepas dari dua macamnya, ya, syaitan dengan hawa nafsu. Nah, cuma jangan berutuk dengan syaitan, ketawa syaitan. Hei, memang ni syaitan punya kerja ni. Ketawa syaitan. Puasa ngeluh-ngeluh diam je. Ingat Allah saja, lari dia. Ya, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada syaitan yang menggoda kita, insya-Allah. Amin. Ya, saya kira cukup memang. Ya, sedikit lagi bawah tu nantilah sambung pembahasan yang akan datang. Yang ingin saya tanyakan, mengapa pada waktu di Rupiah sampai muntah-muntah ataupun pingsan? Apakah pada waktu itu setan juga sedang disakitkan atau sedang melawan? Salah satu alat, kerana ruqyah itu pakai firman Allah, kalam Allah. Nah, kalam Allah itu dipakai, dibaca. Nah, kemudian ada reaksi pada orang tersebut. Tapi kalau dapat yang membacanya betul-betul mukmin, artinya kalau dia mukmin, imannya kuat, ada wuduk dengan adab-adab, akan cepat reaksi dia. Ya, akan reaksi dia. Nah, Nabi SAW biasa meruqyah. Beliau meruqyah cucunya. Inni wa'udzuka bi kalimati tammah min kulli syaitani wa hammah. Nabi bacakan untuk cucunya Hasan dengan Husain. Tapi siapa? Ampun
Kalau kita bagaimana? Bisa juga dengan adab-adab. Ada wudu dan sebagainya. Pelan-pelan kita baca, hadirkan hati dengan Allah, akan ampuh reaksi dah. Dulu saya meruqyah tu setengah jam baru ada reaksi. Saya baca ayat-ayat pilihan tu baca setengah jam barulah ada reaksinya. Kerana kemampuan kita terbatas, iman kita pun maaf bervariasi. Beda dengan iman Nabi SAW. Nabi baca satu kalimat, syaitan keluar. Kita ni mau banyak baca, baru ada reaksi. Itu pun belum tentu keluar. Ketawa dia tu, kita baca tu, terus. Itu pengalaman saya tu dulu meruqyah. Saya berhenti meruqyah. Kenapa? Hilang cerita ngajar. Yalah, orang datang, baru satu selesai, satu datang lagi. Pak Ustaz, ruqyah ni habis, ngajar pun hilang. Bukan nyaman tu, Pak, setengah jam meruqyah. Itu belum tentu keluar. Besok datang lagi 3 kali, 4 kali, baru keluar jin tu. Nah, boleh dimandikan, kasih minum dan sebagainya. Alhamdulillah. Ya, ada reaksinya. Makanya ruqyah tu lebih bagus daripada pergi ke dukun. Nah, dukun pun kalau dia tabib ahli ibadah tak masalah, tapi takut dukun tadi maaf setengah masak atau setengah masak, campur mentah sikit. Artinya semua pun boleh, itu setengah masak tu. Jalur ni boleh-boleh, akhirnya syaitan masuk. Dia pun banyak-banyak dukun tu berkawan dengan syaitan. Ya, berkawan dengan syaitan. Ada orang sembuh datang ke dukun. Saya baca, Pak, kata dia bilang, tak keluar-keluar kata dia. Tapi datang ke dukun tu keluar jin. Gimana tu Ustaz? Orang macam tu bagus kata dia. Apa rahsianya? Kenapa jin tu keluar? Kerana jin dukun tu lebih hebat dari jin itu. Faham tak ni? Macam preman. Preman kecamatan ketemu dengan preman Kota Madia. Macam mana? Jadi preman kecamatan ni, oh tak bisa ni lebih hebat ni. Takut aku lari lah dia. Belum dia apa-apa kan lari. Itulah rahsia datang ke dukun. Faham ke? Jadi syaitan sama syaitan, yang kuat tentulah menang. Yang tak kuat larilah dia. Begitu, betul pergi ke dukun. Tapi ingat, belum tentu selesai urusan. Belum tentu selesai. Menyelesaikannya ruqyah, zikir, selesai, tuntas dah. Tak datang-datang. Setelah itu enak kita ibadah, iman kita bertambah kepada Allah SWT. Orang yang sering pergi ke dukun, saya melihat ni, akhirnya tak salah. Dulu ahli ibadah, cuman salah jalan, ketemu kawan bawa ke dukun. Dukun melihatkan ini, datang lagi, lambat laun imannya semakin lemah. Sekarang tak salat dia. Dan jadi kebiasaan pergi ke dukun. Ya, na'udzubillah wa iyadzubillah. Saya bukan melarang, lihat-lihat dulu, jangan yang setengah masak. Ya, kalau setengah masak, waduh, mudarat kita. Lebih baik pakai ruqyah. Jadi setan itu kalau kita maksiat, kita lalai, masuk dia pada tubuh kita, bertempat dia. Makanya kita khawatirkan bukan setannya, tapi manusia berwujud setan. Jasad manusia, maaf, dalamnya setan. Tapi kalau kita tobat kepada Allah, kembali kepada Allah, dibimbing seorang guru dan sebagainya, ambil talqin zikir, lambat laun keluar dengan sendirinya. Keluarlah. Itu banyak pengalaman jamaah yang berzikir, langsung dilihatkan keluar binatang pada tubuh dia, macam-macam binatang wujudnya itu. Itu sifat-sifat jelek itu keluar semuanya. Yang penting istiqamah beribadah. Ada kawan saya berzikir, begitu malam langsung kontan mimpi dia muntah darah, kayak kincau darah, kentah. Apa kau buat dulu ni? Alah, dulu ni macam-macam saya makan. Minum semua saya minum. Itu keluar kental seperti kincau darah. Itu Allah lihatkan mau dibersihkan dengan zikir. Maka kau dapat sekarang bersihkan memang.
Jangan dibersihkan dalam kubur. Susah kita nanti. Makanya tarikat ini pembersihan diri. Sekarang dibersihkan. InsyaAllah di sana kita bahagia. Biar capek-capek sikit tak apa-apa, zikir tak lama. Malam bangun. Biasakan ibadah diperkuat. Biar capek-capek sikit di dunia. Yang penting sana kita rehat, kita istirahat, relax, santai, menikmati pemberian Allah SWT. Jadi dunia ini tempat kita beramal, bukan main-main. Siapa yang santai di dunia, sana dia susah. Tapi siapa yang maksimalkan ibadah, di sana dia bahagia. Mudah-mudahan kita termasuk yang bahagia. Amin. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.